Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tasmin dalam channel Guru Tasmin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi koleksi soal pretest PPG, yaitu berjumlah 223 soal yang akan dibagi dalam 22 part. Untuk kali ini kita akan membahas part pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Jadi soal-soal dalam koleksi kami ini adalah soal pedagogik dan profesional. Dan Bapak Ibu diharapkan menonton semua video-video kami berikutnya agar bisa menuntaskan soal-soal koleksi soal kami ini, karena soal pretest ini atau koleksi soal pretest ini kami sudah gunakan sejak 2018. Dan alhamdulillah saya sendiri lulus dalam PPG 2018 itu banyak belajar dari koleksi soal-soal ini. Dan teman-teman yang ikut pretest di 2019 kemarin juga banyak yang memberikan kesaksian bahwa soal-soal yang ada dalam koleksi soal kami ini memang banyak yang keluar pada saat mereka mengikuti pretest PPG. Kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi administrasi dan sekarang sedang persiapan untuk mengikuti seleksi akademik. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan sehingga bisa terpanggil, bisa lulus tes akademik dan terpanggil untuk mengikuti diklat PPG tahun ini. Semoga dimudahkan dan segera menjadi guru profesional. Untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang baru bergabung dalam channel ini, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan dengan video-video baru dari kami. Soal yang pertama, faktor abiotik. Yang mempengaruhi faktor biotik adalah daerah yang banyak pepohon memiliki simpanan air, udara yang bersih disebabkan masih banyak tumbuhan, longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon, kemudian benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu ada abiotik dan biotik. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik. Nah, di sini kita lihat sama-sama, Bapak Ibu guru bisa melihat kira-kira jawabannya yang mana dari pilihan A, B, C, dan D. Nah, ternyata jawabannya adalah bagian D, yaitu benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Ya, benih di sini adalah biotik dan abiotiknya adalah gelap. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, yakni sebagai pelaku. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidik. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang pertama pilihannya adalah kewajiban guru sebatas dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan pada pendidik, peserta didik. Kemudian yang kedua, pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Dan bagian C adalah pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Kemudian D-nya adalah pendidik moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Ya, kalau kita lihat dari beberapa pilihan ini, menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang paling tepat yang berkaitan dengan untuk mengantisipasi atau mencegah keterlibatan siswa usia sekolah dasar terutama dalam kejahatan atau peristiwa kejahatan di masyarakat. Nah, ternyata jawabannya yang paling tepat di sini adalah bagian B, yaitu pentingnya pendidikan karakter ditanamkan sejak usia dini. Kemudian nomor 3, sebagai keterampilan dasar IPS yang dapat diterapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan masyarakat adalah yang pertama, memberikan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan merangkal unsur-unsur kebudayaan asing. Bagian B, memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam pentingnya memiliki pengetahuan sosial. Bagian C, membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara integrasi interdisiplin.
Kemudian D, menanamkan kesadaran kepada anggota masyarakat akan pentingnya hidup bersama. Nah, dari keempat pilihan ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang benar? Mari kita cerna sama-sama. Ya, ternyata jawabannya yang benar adalah bagian C, yaitu membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Soal nomor 4, berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama, apakah rendahnya IQ peserta didik? Bagian B, kesulitan belajar IPA karena banyak istilah Latinnya. Kemudian bagian C, pelajaran IPA ditakuti. Bagian D, tidak berminat belajar IPA. Nah, kira-kira yang mana? Ternyata jawabannya yang paling benar adalah kesulitan belajar IPA karena banyak istilah Latinnya. Pertanyaan nomor 5, berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajar membaca permulaan. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, keterampilan membaca lancar, B, keterampilan membaca cepat, C, keterampilan membaca nyaring, atau D, keterampilan membaca memindai? Nah, ternyata jawabannya yang paling benar dari 4 pilihan ini adalah bagian C, yaitu keterampilan membaca nyaring. Soal nomor 6, salah satu kegunaan pembelajaran sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ekonomi kerakyatan terletak pada adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya, adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis, kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, atau kesamaan visi dan misi dalam menghadapi globalisasi. Jawaban yang paling benar adalah bagian B, yaitu adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Nomor 7. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Sebab yang pertama, atau bagian A, menampilkan aspek keterampilan secara nyata, memberikan beberapa keterampilan fakta, mempunyai daya inovasi yang tinggi, atau memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. Ini keterampilan dan seluruh program pengajaran IPS dalam aktivitas pembelajaran. Pilihannya adalah bagian B, yaitu memberikan beberapa keterkaitan fakta. Soal nomor 8. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal ini berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dan yang akan terjadi adalah apakah kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup, atau kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan, atau populasi tanah, udara dan lingkungan kumuh, atau kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah bagian A, yaitu kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Pertanyaan nomor 9. Dalam kehidupan global, sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif bagi siswa dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan kelompok. Yang kedua, mengekspresikan diri secara bebas nilai. Yang bagian C, membatasi diri dengan perbedaan yang dimiliki. Yang bagian D adalah menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Jawabannya adalah bagian D, yaitu menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Nomor 10 atau nomor terakhir untuk bagian pertama ini, yaitu tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain.
Yang pertama, membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan. Bagian B, mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. Bagian C, membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Dan bagian D adalah membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah bagian C, yaitu membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Demikian Bapak Ibu untuk bagian pertama ini, dan silahkan dinonton bagian 2 dan 3 dan seterusnya, karena 223 soal ini akan terbagi menjadi 22 bagian. Selamat belajar dan semoga Bapak Ibu semua diberikan kemudahan dalam mengikuti seleksi tes pretest PPG sehingga bisa terpanggil untuk mengikuti diklat PPG untuk tahun ini. Terima kasih. Silahkan dibagikan sama teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat.